Baru aja kemarin, gue bikin video tentang penjata ekonomi yang ada di era kepemimpinan Presiden Jokowi dan beberapa kontroversi lainnya yang dilakuin saat menjabat sebagai presiden di negeri ini. Nah, tapi nih, baru-baru ini kita dikejutkan lagi dengan adanya dugaan gratifikasi oleh anak bungsunya, yaitu Kaisang Pangarep. Tapi sebelum kita membahas ini, kita harus paham dulu nih, apa itu gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang berupa uang, barang, komisi, perjalanan wisata, atau bahkan fasilitas-fasilitas lainnya. Kalau dikaitin sama Kaisang tuh gini, jadi misalkan ada pengusaha atau konglomerat yang meminta pelindungan usaha kepada salah satu pejabat negara, dan sebagai tanda terima kasih, si pengusaha ini mereka memberikan fasilitas berupa kendaraan yang dimana di kendaraan tersebut atau jet pribadi tersebut bisa digunakan oleh pejabat atau keluarganya sebagai bentuk terima kasih. Nah, kalau udah clear dan kita semua udah ngerti apa yang dimaksud gratifikasi yang disangkut pautkan dengan Kaisang, lanjut kita bahas masalah ini. Semua ini berawal dari unggahan-unggahan yang beredar dari sosial media tentang jet pribadi yang dipakai oleh Kaisang dan istrinya yang bikin publik itu bertanya-tanya, itu duit dari mana gitu? Nah, dari situlah publik ramai mencecar supaya KPK atau orang-orang pemerintahan itu ngecek gitu, apakah itu benar dari hasil duitnya sendiri. Tapi yang jadi masalah sekarang, Kaisang ini bukanlah pejabat publik, bukan pejabat pemerintahan. Jadi lumayan susah kalau kasus ini diperkarakan, apalagi sampai-sampai KPK harus turun tangan. Nah, di video ini gue akan bahas lengkap sebenarnya apa yang terjadi oleh anak Presiden Jokowi ini. Kenapa masalah ini tuh jadi rame gitu. Semuanya udah gue bahas lengkap di video ini, so tonton videonya sampai akhir. Berawal dari unggahan-unggahan yang diposting oleh istri Kaisang yaitu Erina Gudono, dia memposting unggahan kalau dia bakalan ngelanjutin kuliahnya di Social Policy and Practice di University of Pennsylvania, Amerika Serikat. Sebenarnya untuk orang-orang biasa memposting hal seperti itu ya wajar aja gitu. Namanya juga mungkin prestasi bagi dirinya. Tapi masalahnya, yang posting ini itu adalah istri dari orang penting dan bagian dari keluarga pemerintahan. Ditambah lagi, situasi politik di Indonesia di waktu itu tuh lagi chaos banget dan gak kondusif. Makanya semua postingan-postingan yang diunggah oleh istrinya, dari mulai pamer perjalanan ke Amerika buat kuliah, dan postingan yang lain itu bikin publik marah. Makanya banyak publik yang bilang bahwa apa yang dilakuin Erina Gudono ini seperti tone deaf. Tone deaf adalah istilah yang digunakan untuk orang-orang yang tidak mau mendengar atau peduli terhadap sesuatu. Dalam konteks ini berarti Erina Gudono ini terkesan gak mau tahu atau gak mau peduli dengan keadaan politik yang sedang chaos di negeri ini. Gimana enggak? Beberapa postingan Erina yang terkesan flexing dengan memperlihatkan bahwa dia akan pergi ke Amerika menggunakan jet pribadi di tanggal 21 Agustus 2024. Itu tuh bertepatan dengan kehebohan di tanah air tentang kontroversi revisi Undang-Undang Pilkada yang diduga buat mulusin jalan Kaisang Pangarep buat maju jadi calon gubernur di Jawa Tengah. Bayangin aja pas publik termasuk di media sosial lagi rame tentang itu, yang mana itu membahas RUU Pilkada yang ada kaitannya dengan suaminya yaitu Kaisang Pangarep, Mbak ini malah bikin unggahan yang terkesan gak peduli sama itu gitu. Jadi udah pasti kena sasaran kemarahan publik tuh. Nah, masalah flexing-flexing dari Erina Gudono ini belum selesai sampai situ. Besoknya lagi di tanggal 22 Agustus dia memposting foto roti dengan harga 400.000 dan stroller berbahan kulit yang diduga bernilai puluhan juta rupiah. Emang netizen Indonesia itu adalah intel terbaik bisa tahu harga-harga yang ada di postingan itu. Nah, ironisnya nih, di hari yang sama, hari itu di Indonesia, para mahasiswa dan juga dari berbagai kalangan rakyat lagi turun di jalan buat memprotes adanya dugaan perubahan RUU Pilkada. Banyak publik yang panas. Bahkan di media sosial banyak postingan yang bergambar burung Garuda berwarna biru dengan hashtag kawal putusan MK yang mengisyaratkan rakyat buat waspada atas diinjak-injaknya konstitusi negara ini. Dari kejadian ini banyak netizen yang tiba-tiba jadi intel dan ternyata ditemukan bahwa ternyata Kaisang dan istrinya ini bukan pertama kali menaiki jet pribadi. Di dalam suatu video ditemukan kalau Kaisang dan istrinya pernah menaiki jet Gulfstream N588 SE. Nah, di video itu tampak keduanya baru menyelesaikan perjalanan. Tapi netizen belum nemu nih mereka habis ngelakuin perjalanan dari mana. Tapi yang pasti di video kelihatan jelas kalau Kaisang dan Erina ini diikuti oleh pria yang bawa barang-barang branded. Belum diketahui kapan video ini diambil, tapi banyak yang menyimpulkan kalau video ini diambil di tahun 2023. Dari banyaknya informasi dari video tadi, belakangan diketahui kalau jet pribadi tersebut milik Garena, perusahaan milik Singapura yang juga mengelola Shopee.
Nah, biaya dari jet pribadi ini adalah 260 juta sampai 305 juta per jam. Bisa kita bayangkan kalau perjalanan kita aja sekitaran 4-5 jam, angkanya tuh udah nyentuh 1 miliar lebih. Nah, menurut dari beberapa sumber, pesawat yang dipakai Kaesang dan Erina Gudono ini melakukan perjalanan dari 18 Agustus dan terbang ke Subu Sinter, Nagoya untuk transit sebelum perjalanan ke Los Angeles, Amerika Serikat. Dan di hari yang sama, akhirnya mereka tiba di Los Angeles. Setelah itu, ditemukan lagi riwayat penerbangan yang dilakukan Kaesang dan istrinya di tanggal 21 Agustus dari Los Angeles menuju Philadelphia, Amerika Serikat, tempat Erina menempuh studi S2. Dan informasi ini bisa kita simpulkan dan bisa kita lihat berapa ratus juta, bahkan berapa miliar yang udah dihabiskan dari perjalanan Kaesang dan Erina Gudono ini. Seperti yang udah kita bahas tadi tentang gratifikasi, menurut Boyamin Saiman selaku koordinator anti korupsi di Indonesia, beliau mengatakan bahwa ia membantu KPK untuk menyelidiki kemungkinan dari mana asal Kaesang mendapatkan fasilitas itu. Beliau mendapatkan informasi bahwa adanya MOU kerjasama yang dilakukan pihak Shopee selaku perusahaan yang juga ada kaitannya dengan kepemilikan private jet tadi dengan Gibran ketika menjabat sebagai wali kota Solo. Kerjasama itu berisi tentang pemberdayaan UKM untuk mengikuti pelatihan untuk masuk sebagai penjual di aplikasi Shopee. Selain itu, juga ada kerjasama untuk membuat gedung untuk produktivitas game di Solo buat anak-anak muda. Nah, menurut Boyamin, ada kemungkinan potensi kerjasama tersebut ada irisan atau konflik kepentingan tertentu dengan adanya fakta ini. Sedangkan menurut Ubaidillah Badrun, yang juga melaporkan kasus ini kepada KPK yang berkaitan dengan gaya hidup mewah Kaesang Pangarep dan istrinya, harus segera diselidiki. Karena banyak publik yang bertanya-tanya apakah itu sewa, dan kalau sewa, adakah transaksi atau enggak. Karena masalahnya Kaesang Pangarep ini adalah individu yang berkorelasi dengan pemerintahan. Kaesang adalah putra dari presiden. Jadi karena ini udah menjadi konsumsi publik, harusnya KPK berupaya memeriksa Kaesang dan menyelidiki hal tersebut supaya clear di antara masyarakat. Dan setelah menerima laporan tersebut, KPK akhirnya bersikap dan turun tangan atas dugaan gratifikasi yang diterima terkait jet pribadi yang digunakan Kaesang dan istrinya. Termasuk juga adanya barang-barang mewah yang dipakai oleh Erina Gudono. KPK meminta Kaesang untuk menjelaskan atas dugaan yang diterimanya tentang penerimaan fasilitas jet pribadi kepada publik. Biar publik juga nggak bertanya-tanya gitu, itu dari mana? Tapi setelah itu, Kaesang akhirnya menghilang. Bahkan sampai KPK sebagai badan yang ingin memeriksa Kaesang, itu pun juga nggak tahu gitu, Kaesang itu di mana. Sampai akhirnya Sekjen PSI Raja Juliantoni bicara kepada pers bahwa Kaesang sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus. Begitupun juga Isyana Bagus Oka, salah satu elit PSI yang bilang kalau Kaesang nggak pernah hilang, Kaesang ada di Jakarta. Tapi nyatanya publik masih mencari-cari keberadaannya, karena emang Mas Kaesang tuh nggak muncul-muncul gitu. Nah sampai akhirnya nih di tanggal 4 September kemarin, akhirnya Kaesang ini muncul di publik. Tapi ketika banyak wartawan yang datang, nggak ada satu patah kata pun yang terucap. Dan akhirnya dia pergi meninggalkan pers tersebut. Nah sayangnya nih, ketika gembar-gembor yang dibilang KPK akan memeriksa Kaesang, akhirnya kempes juga. KPK mengeluarkan pernyataan baru. Tim Direktorat Gratifikasi KPK batal memeriksa Kaesang karena laporannya dialihkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Tessa Magardika selaku juru bicara KPK bilang kalau Kaesang ini bukan bagian dari penyelenggara negara. Tapi di sisi lain, menurut Zainur Rohman, selaku Pusat Kajian Anti Korupsi dari UGM bilang bahwa berdasarkan putusan MA nomor 77 tahun 1973, penerimaan gratifikasi kepada keluarga penyelenggara negara tetap merupakan tindak pidana korupsi. Dari sini jelas bahwa meskipun penerimaan gratifikasi bukan langsung dari penyelenggara negara, tapi kepada keluarga yaitu istri atau anak, selama itu memiliki keterkaitan, tetap itu dinilai sebagai pidana korupsi. Nah, beliau sangat menyayangkan pembatalan pemeriksaan itu, padahal publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sampai video ini dibuat, belum ada lagi konfirmasi dari KPK untuk meninjau lebih lanjut tentang dugaan kasus gratifikasi ini. Sebenarnya gue sedih melihat keadaan ini, karena melihat beberapa kejadian politik dari manuver-manuver yang dilakukan Presiden Jokowi yang menyebabkan kontroversi-kontroversi yang bikin publik atau masyarakat banyak yang marah dan kecewa.
Padahal di masa kepemimpinan beliau juga ada beberapa hal yang gue apresiasi. Gue gak harus bilang lah contohnya apa. Tapi kenapa di akhir-akhir jabatan beliau banyak banget masalah yang malah bikin nama beliau ini kelihatan gak baik di mata publik. Gue sangat menyayangkan kejadian ini kalau sampai-sampai Kaisang Pangarep gak jadi diperiksa dan gak jadi mengklirkan masalah-masalah yang menyangkut pautkan pemerintah yang sudah terlanjur menjadi konsumsi publik. Well, itu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya.